Saudara-saudaraku Allah SWT, setiap manusia yang berakal pasti menginginkan kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tidak ada manusia menginginkan kecelakaan, kesengsaraan, kepayahan dunia dan akhirat. Tapi banyak manusia yang keliru di dalam mencari kejayaan kebahagiaan. Menyangka kejayaan kebahagiaan kalau dalam harta yang banyak, ringgit yang banyak. Apa sih yang bisa dibeli dengan harta? Harta hanya bisa membeli makanan enak, tapi enaknya makan nggak bisa dibeli. Makanan enak bisa dibeli, tapi enaknya makan nggak bisa dibeli. Ada seorang dari barat sana, kaya raya, mengadakan pesta, mengundang orang banyak. Makanannya enak-enak karena orang kaya. Tapi dia sendiri nggak boleh makan garam, nggak boleh makan gula. Maka makanannya hanya bubur bersama telur di dadar istilahnya. Hari-hari hanya bubur dengan telur saja, bosan. Maka mengatakan harta hanya bisa membeli makanan enak, tapi nggak bisa membeli enaknya makan. Harta hanya bisa membeli tempat tidur yang enak, tapi tidurnya itu sendiri nggak bisa dibeli. Tidur itu nggak bisa dibeli. Orang kalau nggak bisa tidur, repotnya nggak karu-karuan. Orang nggak bisa tidur. Belum tentu orang berada di hotel-hotel mewah tidurnya nyenyak, belum tentu. Lebih enak berada di masjid dengan orang tabligh, ini tidurnya enak sekali. Ada seorang di Swedia. Di Swedia ini karena banyaknya orang yang bunuh diri, maka diadakan satu tempat, diperbolehkan bunuh diri tempat. Ada dengan cara dipenggal, ada dengan cara di kursi listrik, ada dengan cara beberapa cara. Satu saat ada karkun itu iseng masuk di dalam tempat bunuh diri. Loh, kok ada namanya Abdullah ingin bunuh diri? Abdullah kok ingin bunuh diri? Jam sekian tanggal sekian. Maka jam sekian tanggal sekian dia dicegat, bahasa Jawanya itu di situlah dia untuk menunggu. Ternyata benar ada orang wajah Arab datang. Tanya, Pak, nama siapa? Namanya Abdullah. Nah, ini yang mau bunuh diri. Targib untuk ke masjid. Nggak mau targib lagi, nggak mau. Akhirnya dikatakan, ini saya sudah masanya bunuh diri. Sudah begini, Pak, nanti ke masjid dulu. Nanti kalau mau bunuh diri diteruskan, saya istilahnya dibayarkan gitu loh, dibayarkan. Tapi kalau sudah kadung bunuh diri nggak bisa ke masjid. Ya sudah, mau dia diajak ke masjid. Di masjid pas ada taklim di situ. Taklim, maka ikut taklim langsung tidur. Tidur 2 hari 2 malam lebih tidurnya. Insyaallah. Waktu bangun dia kaget, loh, saya ini di mana? Berada di masjid. Loh, sama kok bisa di masjid itu gimana saya? Bapak mau bunuh diri. Oh iya, saya ini. Ceritanya saya ini 20 hari nggak bisa tidur. 20 hari lebih nggak bisa tidur. Orang itu kalau nggak bisa tidur rusak, jaringan rusak. Jadi badan itu terasa berat sekali, terasa sakit sekali. Maka karena terlalu sakit ingin bunuh diri saja. Keluarganya mengizinkan, tapi tahu-tahu ketemu karkun, masuk masjid tidur. Ya bangun tidur sudah nggak ingin bunuh diri lagi, sudah tidur, sudah enak. Singkat cerita mau 3 hari, diajak 3 hari mau. Setelah 3 hari ini pulang, orang rumah kaget, ini Abdullah sudah bunuh diri kok pulang lagi ini? Bener Abdullah atau bukan ini? Enggak, saya ini Abdullah, saya ini nggak jadi bunuh diri, ceritanya gini. Oh, malah senang. Tadinya takut, akhirnya malah senang. Setelah itu cerita ini berkembang, tetangga akhirnya didengar oleh wartawan. Maka ditulis dalam surat kabar. Setelah ditulis oleh surat kabar, terbaca oleh pemerintah. Maka pemerintah ini membikinkan bilik dalam tempat bunuh diri ini, ada bilik untuk karkun.
biar nanti kalau ada yang bunuh diri supaya dibujuk lagi. Kartun tambah kerjaan. Ini ceritanya orang bisa membeli tempat tidur tapi tidak bisa membeli tidur. Tidur nggak bisa terbeli. Subhanallah. Jadi tidur itu nikmat sekali tidur itu. Orang punya istri cantik jelita barulah, tapi ngantuk. Kira-kira gimana? Ya enak tidurnya. Masya Allah. Enak tidur. Ingin dari Amerika sampai Malaysia ingin melihat-lihat. Tahu ngantuk, tentu ingin tidur saja. Lapar, anak kecil nangis karena kelaparan. Lapar sekali. Tapi ngantuk, sudah diberi makanan tidur saja. Jadi tidur ini Masya Allah. Sebetulnya enaknya tidur itu gimana tuh? Enaknya tidur itu kok terasa nikmat itu gimana? Waktu tidur nggak terasa. Enaknya tidur itu sebetulnya karena ngantuk ini penyakit ditidurkan, jadi enak. Ngantuk ini penyakit, ditidurkan jadi enak. Coba sekarang disuruh tidur 2 hari 2 malam, apalagi 10 hari 10 malam, repot maka Allah SWT. Jadi nikmat dunia itu hanya kayak gitu saja. Karena ngantuk ditidurkan jadi enak. Orang ingin ke WC. Sangat ingin sekali. 1 jam, 2 jam. Setelah 3 jam melihat WC langsung duduk keluar. Nikmat sekali. Karena ingin 2. Jadi keluarnya itu nikmat sekali. Coba sekarang 2 terus-terusan. Wah ya repot maka Allah SWT. Jadi nikmat itu karena hilangnya penyakit. Lapar ini penyakit, maka makan jadi nikmat. Coba sekarang sudah kekenyangan suruh makan terus. Jadi repot. Dunia itu kayak gitu. Pertama adalah hilangnya penyakit. Kedua nikmat semu. Nikmat semu itu apa? Seperti nikmat orang juara tinju, tahu ya? Jotosan. Wah, menang. Kalau sudah menang, terus nikmat itu, dia akan menang seterusnya. Tidak. Jotosan itu yang menang saja bonyok, apalagi yang kalah. Bonyok itu apa? Rusak. Iya, yang menang saja rusak, apalagi yang kalah. Dan kalau sudah menang selamanya? Tidak. Yang ingin jotos itu, yang ingin ngantemi itu antri. Penantang sampai 10, 20, 50 nantangi terus. Juaranya nggak boleh gonta-ganti, penantangnya gonta-ganti. Ya akhirnya jatuh lagi juaranya ini, ganti lagi kayak. Itu dapu sih kok maunya gitu loh, Masya Allah. Enaknya tidur itu di mana? Tidur ini sebetulnya akhul maut, saudaranya mati. Orang itu kalau mau mati, di mana saja mati. Orang di mana saja kalau mau mati. Malaikat mati nggak melihat ini baru senang-senang, jangan dibunuh dulu. Enggak, pokoknya masanya mati. Maka di surga tidak ada mati lagi. Tidak ada tempat tidur di surga lebih enak daripada dunia seisinya, nggak ada itu. Padahal di dunia nampaknya enak, tapi sebetulnya itu bukan nikmat, itu saudaranya mati itu. Harta hanya bisa membeli rumah mewah, tapi ketenangan di dalam rumah nggak bisa dibeli. Ketenangan dalam rumah, ketentraman dengan istri, ini nggak bisa dibeli. Banyak orang istrinya cantik malah susah. Bukan kalau punya istri cantik yuk senang, belum tentu. Istrinya cantik malah susah. Karena istrinya minta anu, nggak mau diginikan, mau dicerai cantik, nggak dicerai ngerepotin, ini kan ngerepoti semua ini. Cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta hanya bisa membeli obat-obatan, tapi tidak bisa membeli kesehatan. Harta hanya bisa membeli obat-obatan bisa dibeli, tapi kesehatan nggak bisa dibeli.